Shad. Thumma sab'u sifatin tusamma ma'nawiyatun wahia mulazimatun lisab'il awwali wahia kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian bermula 7 segala sifat itu dinamakan akan dia akan sifat maknawiyah, dan bermula dianya sifat maknawiyah itu melazimi ia bagi 7 sifat yang pertama, dan bermula dianya 7 sifat yang pertama dan bermula dianya sifat maknawiyah itu kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sifat maknawiyah merupakan sifat yang melazimi bagi ma'ani, maka diistilahkan ma'ani menjadi malzum sedangkan ma'nawiyah menjadi lazim. Artinya ma'ani itu menjadi ma'lul sedangkan ma'ani itu menjadi ilat dan maknawiyah itu menjadi ma'lul. Artinya ketika zat memiliki ma'ani maka wajib pula baginya zat memiliki maknawiyah. Ketika zat disebut maknawiyah maka mesti zat itu memiliki ma'ani. Bandingannya ketika zat sudah pasti memiliki panjang maka wajib zat itu memiliki maknawiyah yaitu yang panjang. Ketika dikatakan zat itu yang panjang mesti zat itu memiliki sifat panjang, lazim malzum. Shin ai summa ba'da tahaqquqi ma taqaddama yu'taqadu fi haqqihi ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun. Kemudian setelah pasti sebut barang yang telah terdahulu ia diiktikadkan pada haknya Allah Ta'ala pula akan 7 segala sifat yang lain yang dinamakan akan dia akan sifat maknawiyah. Ma'ani berdasarkan dalil-dalil wajib bagi Allah. Pula wajib kita meyakini bahwa Allah juga memiliki yang namanya sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Wasifatul ma'nawiyatu hiyal hallul wajibatu lidzati ma damatid dzatu mu'allalatan bi'illatin. Dan bermula sifat yang maknawiyah itu bermula dianya sifat itu hal yang wajib ianya hal bagi zat selama berkekalan zat. Hal keadaan ianya sifat itu diilatkan dengan suatu ilat. Sebahagian ulama mendefinisikan sifat maknawiyah kepada sifat hal. Arti sifat hal satu sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Keadaan yang panjang,
yang pendek, yang hitam, yang putih, itu semuanya keadaan. Begitu pula qadiran, keadaan yang berkuasa. Muridan, keadaan yang berkehendak. Aliman, keadaan yang mengetahui. Basiran, keadaan yang melihat. Sami'an, keadaan yang mendengar. Mutakalliman, keadaan yang berbicara. Maka sebahagian ulama mendefinisikan sifat ma'nawiyah dengan sifat hal. Beberapa sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Keadaan tersebut wajib dimiliki oleh zat selama zat itu masih dalam keadaan kekal. Artinya apabila zat sudah tiada, maka keadaan itu pun akan menjadi tiada bersamaan dengan tiadanya zat. Maka sifat ma'nawiyah ini sama dengan sifat nafsiyah, yaitu wujud. Sifat nafsiyah juga keadaan, sifat ma'nawiyah juga keadaan. Bedanya falhalu ukhrija bihi as-sulubu wasifatul ma'ani wa mu'allalatun bi'illatin ukhrija bihi al-hallun nafsiyatu. Maka bermula hal itu dikeluarkan dengannya hal akan segala sifat salbi dan akan segala sifat ma'ani. Dan bermula mu'allalatan bi'illatin, itu dikeluarkan dengannya akan hal nafsiyah. Beda hal ma'nawiyah dengan hal nafsiyah. Kalau hal ma'nawiyah disebabkan dengan yang lain. Kenapa adanya keadaan kehadiran bagi zat? Karena zat memiliki kudrah. Artinya adanya kehadiran karena adanya kudrah. Adanya muridan karena adanya iradah. Adanya aliman karena adanya ilmu. Wujud aliman karena ilmu. Wujud qadiran karena kudrah. Wujud hayyan karena hayyah. Makna wujud dikatakan zat tersebut aliman karena zat itu memiliki ilmu. Dikatakan zat tersebut qadiran karena zat tersebut memiliki kudrah. Artinya ada ma'nawiyah disebabkan adanya ma'ani. Maka dinamakan lazim malzum. Ketika zat memiliki ma'ani, dengan sendirinya zat itu memiliki keadaan ma'nawiyah. Ketika zat dikategorikan memiliki keadaan ma'nawiyah, dengan sendirinya berarti zat itu memiliki ma'ani. Berbeda dengan hal nafsiyah. Kenapa zat itu memiliki sifat wujud tanpa sebab? Karena ada Allah tidak dikarenakan oleh apapun. Ada Allah bukan karena diadakan oleh yang lain. Adanya Allah bukan pula karena mengadakan dirinya. Ada itu tanpa sebab. Wujud sifat hal, tapi wujud ada bukan disebabkan oleh sifat yang lain. Maka disitulah letak perbedaan antara hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah. Hal ma'nawiyah disebabkan oleh ma'ani. Hal nafsiyah tidak disebabkan oleh apapun. Kemudian ketika didefinisikan bahwa sifat ma'nawiyah itu merupakan sifat hal, keluar dengan sendirinya sifat salbi dan sifat ma'ani. Karena
Ketika dikatakan sifat hal, maka kedudukan sifat hal itu di tengah-tengah, wasitah antara maujud dengan ma'dum. Dikatakan 100% ada pun tidak, dikatakan 100% kepada tidak ada pun salah. Artinya wasitah bainal maujud wa bainal ma'dum. Nyan sifat hal. Kena 100% hingga bit-bitna dalam hisi. Arti dalam hisi, dalam kejadian nyata pun hana. Kehana 100% tak pegah nyan pun kon. Maka sifat hal itu tengah-tengah wasitah antara maujud dan ma'dum. Sedangkan sifat salbi ma'dum memang tidak ada sama sekali. Sedangkan sifat ma'ani maujud memang benar-benar ada. Makanya sering lun ulang-ulang. Putra sifat salbi, sifat-sifat yang diri drawa sifat hana dan menunjuki kepada makna hana. Diri drawa sifat bit-bit hana. Andai Allah membuka hijab memang tidak terlihat karena memang tidak ada. Dan menunjuki kepada makna tidak ada. Qidam, tidak ada awal. Baqa, tidak ada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada persamaan. Qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada pencipta dan tidak butuh kepada zat. Wahdaniyah, tidak tersusun-susun dan tidak ada bandingan. Maka semua sifat salbi dirinya sifat tidak ada dan menunjuki kepada makna tidak ada. Sedangkan ma'ani dirinya sifat itu ada dan menunjuki kepada makna ada. Drawa sifat bit-bitna menyegebuka hijab duh takalan dan itunya kepada maknana. Kudrah ada kuasa. Iradah ada kehendak, ilmu ada pengetahuan, sama ada pendengaran, basar ada penglihatan, kalam ada pembicaraan. Semua menunjuki kepada makna ada. Sedangkan sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah ini berada di tengah-tengah antara maujud dan ma'dum. Tak pegah kena 100% pikon, tak pegah kehana 100% juga kon. Ya, kemudian wa makna ta'lili wa makna ta'lilu at-taladzumu ay yulazimuha makna qaimun bidzati, dan bermula makna ta'lil ilat itu melazimi, artinya melazimi akannya ma'nawiyah oleh sifat ma'ani yang berdiri ia dengan zat. Maka karena itu faqadirun yulazimul qudrata wa muridun yulazimul iradata wa alimun yulazimul ilma wa hayyun yulazimul hayyata wa sami'un yulazimus sam'a wa basirun yuladhimul basara wa mutakallimun yuladhimul kalama. Maka bermula qadirun itu melazimi ia akan kudrah, dan muridun melazimi ia akan iradah, dan alimun melazimi ia akan ilmu, dan hayyun melazimi ia akan hayyah, sami'un melazimi ia akan sama, basirun melazimi ia akan basar, dan mutakallimun melazimi ia akan kalam. Makna melazimi ketika adanya kudrah pada zat mesti adanya yaitu qadiran. Ketika adanya iradah pada zat mesti adanya muridan. Itu artinya lazim malzum. Mesti nasinya wajib benasinya, nasinya wajib benasinya, yang gekun talazum lazim malzum.
Ka. Kemudian wasumiyat ma'nawiyatan mansubatan ilal ma'ani li'annal ittisafa bil ma'nawiyati far'ul ittisafi bil ma'ani, dan dinamakan akan dianya segala sifat akan maknawi hal keadaan ianya sifat itu dibangsakan kepada ma'ani. Pakon gepenan maknawiyah dikarenakan gepe bangsa ke ma'ani. Karena gepe bangsa ke ma'ani makanya gepenan maknawiyah. Lagi getanya pakon gepenan Aceh karena gepe bangsa ke Aceh. Pakon gepunan ba ujungnan al-abidini karena gebangsa kepada nek getanya ataupun yah getanya abidin. Lagi kamu pakon na ba ujung lukmani gebangsa ke lukman na nurunci kamu. Jadi pakon gepunan maknawiyah karena gebangsa ban bandung sifatnya kepada ma'ani li anna karena bahwa sungguh mengsifatkan dengan maknawiyah itu furu' cabang daripada mensifatkan dengan ma'ani. Ketika satu zat disifatkan dengan maknawiyah langsung terpaham bahwa zat itu benar-benar telah bersifat dengan ma'ani. Watetakun yang panjang nyan pasti terpahami zatnya na panjang mehanhan gekun yang panjang. Watetakun yang hitam dengan sendirinya dapat getanya pahami zatnya bit-bit itu hitam. Yang bingkeng pakon takun yang bingkeng bak zatnya itu bingkeng mehanhan mungkin takun yang bingkeng. Maka li'annaha adharun minha idhiya mawjudatun, karena bahwa sungguhnya ma'ani itu lebih zahir daripadanya maknawiyah. Kenapa? Karena bermula dianya ma'ani itu maujud wal ma'nawiyatu sabitatun faqat, dan bermula maknawiyah itu yang tetap saja-saja. Artinya yang lebih maujud tuh yang bit-bitnya ma'ani, sedangkan maknawiyah hana Persid hanya menetapkan karena ma'ani benar adanya pada zat yang pada hakikatnya maknawiyah tidak ada. Maka terjadi khilaf. Wa hadza ala ra'yi musbitil ahwala, dan bermula ini itu sabit di atas pendapat yang menetapkan ia akan ahwal. Ketika kita mengatakan maknawiyah itu merupakan satu sifat yang wasitah, pertengahan antara ada dengan tidak ada, itu berdasarkan di atas pendapat para ulama termasuk Imam Haramain yang mengelompokkan bahwa maknawiyah adalah sifat hal. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, wa amma ala ra'yi man la yusbituha faqadirun indahu ibaratun an qiyamil qudrati bil mahalli. Dan adapun berdasarkan di atas pendapat siman yang tidak menetapkan ianya akannya ahwal, niscaya maka bermula dianya qadirun di sisinya siman itu ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa maknawiyah itu bukan sifat ahwal, tapi maknawiyah itu hanya ibarat. Pemakna ibarat kata lain untuk tanuk pegah bahwa bit-bit kudrah kai dua bazat gepegat kalimat yang singkat gekun qadirun, untuk genek pegah bahwa iradah bit-bit kai dua bazat gepesingkat bahasa gekun muridun, maka qadirun
muridun, alimun hingga mutakallimun itu kata lain yang lebih singkat untuk mengatakan bahwa benar adanya ma'ani telah berada pada zat. Maka atas pendapat yang pertama, ma'nawiyah itu merupakan sifat ahwal. Arti sifat ahwal, satu sifat tidak sampai kepada martabat maujud, tidak pula turun kepada martabat ma'dum. Dia itu wasitah. Sedangkan pendapat yang kedua, ma'nawiyah itu bukan sifat ahwal, tapi ma'nawiyah itu adalah amrun i'tibari. Apa itu amrun i'tibari? Hanya sebatas untuk nak pegah ma'ani bantujuh bohnyan kana ba'dat, maka kegena pegah ma'ani kaiduk ba'dat dinamakanlah ma'nawi. Putra kadirannya kegelantau nak pegah ba'dat kaiduk kudrah. Putra muridannya gena pegah bak getanyo iradah bibit kana ba'dat. Putra mutakallimannya untuk gena pegah bak getanyo ba'datnya nakalam. Maka amrun i'tibari. Untuk mengatakan bahwa ma'ani benar ada pada zat, maka disingkatkan dengan ibarat ma'nawiyah. Untuk mengatakan bahwa kudrah benar telah ada pada zat, maka disingkatkan bahasa ataupun ibarat dengan qadiran dan sebagainya. Maka khilaf. Sebahagian mengatakan ma'nawiyah itu sifat ahwali, sebahagian lagi dikatakan ma'nawiyah itu hanya sebatas amrun i'tibari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan baik le panjang. Putra nak pertanyaan silakan.